Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dengan channel Sunardi Bintang, channel pendidikan Indonesia. Pada video edisi ekskul melukis yang kedua ini, saya akan membawakan dua materi. Yang pertama adalah bagaimana membuat garis lengkung dan membuat bidang dari unsur garis lengkung, serta bagaimana yang kedua yaitu bagaimana cara membuat arsiran pada bidang garis lengkung. Oke, agar jelas simak videonya, semoga kalian bisa mengikutinya. Baiklah, kali ini saya masih menggunakan pensil 2B untuk membuat sketsa ini. Kalian boleh memakai pensil yang lain, misalnya punya yang 5B, 6B, 7B dan sebagainya. Silakan, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah tekniknya nanti kita sesuaikan. Baik, kalau mau garis lengkung, lemas saja tangan kita, lentur saja seperti menari. Baik membuat oval, membuat lingkaran maupun bentuk-bentuk yang lain. Kita coba membuat oval menjadi dasar bidangnya. Ini sebuah tabung. Tabung ini bisa nanti kita bisa aplikasikan sebagai tabung boleh, sebagai pohon boleh, atau sebatang kayu dan sebagainya. Nah, kemudian lingkaran ini nanti bisa kita aplikasikan mungkin sebagai bola atau mungkin sebagai buah dan sebagainya. Nanti bisa kita sesuaikan dengan tema yang ingin kita ambil. Nah, pada kali ini sinar datangnya dari kanan, pojok kanan atas. Nah, bagian sini adalah bayang-bayang, nah semakin gelap. Nah, dalam mengarsir kita coba pelan dulu semua. Pelan. Sisakan pada sisi yang terang bagian kanan. Kemudian kita semakin tekan sedikit. Ya, kita tekan sedikit. Kita geser ke kiri, kita tambah tekanannya. Oke, kita semakin ke kiri, semakin menuju sisi gelap, semakin kita tambah tekanan goresan pensilnya. Nah, ini sisi yang terakhir, sisi yang paling gelap. Oke, kemudian kita tinggal meratakan bagian tepinya. Ini bagian sisi yang paling gelap. Arsiran bisa kita padu dengan yang vertikal. Nah, kita ke atas ke bawah. Nah, bagian sini kita tekan yang kuat. Ini dengan pensil 2B bisa sehitam ini. Ini deh maksimal. Mungkin kalau kalian punya yang 8B, 10B dan sebagainya, tentunya akan menjadi bidang yang lebih, sisi yang lebih gelap ini akan sangat kontras dengan yang terang, sehingga dimensi ruangnya terlihat lebih terlihat. Kita tinggal merapikan sedikit-sedikit bagian-bagian yang belum terkena pensil. Untuk yang
bulat ini pun sinar tetap arahnya, maka bagian atas ini adalah yang terang. Tipis saja, kita hapus dulu nih bekas pensil agar tidak mengganggu. Oke, kita mulai arsir pelan. Kita sambil membayangkan bahwa ini adalah bulat seperti bola, maka bagian-bagian gelapnya kita sudah kita mulai pahami. Yang kalian yang belum paham mana bagian yang gelap, lihat perubahan warnanya ya, kalian perhatikan perubahan warnanya. Nah di sini mulai gelap, sisinya melengkung, jadi gelapnya perubahan arsirannya melengkung ya, melengkung. Itu masih kelihatan melengkung, maka kalian nanti mengarsirnya juga melengkung seperti itu. Oke, kita arsir arah sebaliknya sambil merapikan bagian-bagian yang belum tersentuh oleh pensil. Sudah mulai terlihat, kita rapikan sedikit bagian-bagian yang bekas pensil yang kurang rapi tadi. Memang kalau kita membayangkan ini sebuah bola, tentunya harus betul-betul rapi. Tapi kalau memang ini sebuah benda, misalnya buah gitu ya, enggak harus bulat banget, boleh rada benjol sedikit, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, kita tebalkan dulu sebelah tabungnya biar terlihat kontras antara bagian gelap dan terang. Ini kita asumsikan sebagai sebuah batang kayu. Nanti kalian boleh bisa sebagai apa gitu, karena banyak benda-benda di sekitar kita yang bentuknya tabung. Nah ini kita coba bayang-bayang langkahnya. Kita bisa membayangkan benda ini ketika kena sinar mempunyai bayang-bayang langkah seperti apa. Nah memang ini analisa ini perlu proses. Kalau perlu kalian nanti ketika melukis melihat benda langsung gitu, melihat benda langsung. Kalian buat letakkan sebuah tabung, kemudian sebuah benda yang bentuk bulat, kamu letakkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian kamu berikan sinar, berikan lampu di atasnya, di bagian mana terserah kamu, yang kira-kira bisa dilihat, bisa artistik, bisa lihat indah gitu. Ada bayang-bayang langkahnya, ada gelap terangnya gitu. Jadi kalian nanti bisa melukisnya melihat langsung, melihat benda langsung. Ketika benda ini diberikan lampu, nah maka bayang-bayang langkahnya seperti apa, sisi gelap dan terangnya sebelah mana, ini kalian akan bisa melihat langsung. Kalau seperti ini kan hanya membayangkan. Nah, membayangkan. Jadi ketika kamu belum bisa membayangkan
belum mampu gitu, kalian sebaiknya melihat benda langsung, itu akan lebih enak. Nanti di rumah kalian boleh meletakkan bola atau meletakkan jeruk di meja dengan gelas mungkin, kemudian dikasih sinar lampu dari atas. Nah, baru kamu coba lukis ya. Nah, kalian bisa aplikasikan nanti. Jadi tugas kalian ini, kalian melukis 2 atau 3 buah benda, 3 benda yang komposisi dari garis-garis lengkung ya, seperti bulat, seperti oval dan sebagainya. Kalau yang garis lurus kan kemarin pada video pertama sudah. Nah, tugas kalian untuk saat ini, kalian boleh ngikutin video ini, atau kalian seperti saran Bapak tadi, melihat objek langsung. Oke. Nah, kita coba buat seolah-olah ini bidang yang ditempati oleh benda ini. Nah, setelah dikasih ruangan, kelihatan, oh, benda ini terletak di sebuah ruangan. Nah, agar menimbulkan efek yang bagus pada benda ini refleksi dari lantai ya, refleksi dari. Nah, kita arsir pada bagian luarnya sehingga sisi terang ini akan semakin timbul. Sisi terang pada benda menjadi semakin menonjol. Nah, arsiran pada luar bidang ini kita tekankan untuk yang kuat itu berhimpitan pada sisi yang terang pada benda ya. Jangan sisi gelap ketemu gelap, nanti tidak bagus. Ini kan biar memberikan efek, biar seolah lebih timbul, lebih menonjol. Oke, kita coba ratakan. Kita pakai ujung jari saja, tapi ingat ujung jari kita harus dalam keadaan kering ya. Kalau ujung jari kalian basah, sebaiknya kalian pakai tisu saja atau pakai cotton bud ya. Kita rapikan sedikit. Oke. Kita kasih frame ini loh, yang objek yang kita inginkan dari materi yang ini. Kalian silakan coba mengikuti ini boleh, atau melukis benda yang sesungguhnya. Baik, demikian tadi tutorial yang kedua. Semoga kalian bisa mengikuti. Kalian harus terus berlatih dan berlatih, karena dengan berlatih terus kalian akan menjadi anak yang terampil. Terima kasih atas kunjungan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.